Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan dimanapun pemirsa berada. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih karena di hari ini, tanggal 9 Juli 2020, kita diberi hari yang baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk memasuki hari yang baru dan melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita di hari ini, patutlah kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai dari semua itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami ingin merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimengerti oleh firman-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di hari yang baru, tanggal 9 Juli 2020, kita membaca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 90, ayat 10 dan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90, ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan ini saya beri judul untuk kita sekalian dapat merenungkan bersama-sama. Tema atau judul firman Tuhan ini, mengelola waktu Tuhan dengan bijak. Mengelola waktu Tuhan dengan bijak. Ada beberapa kata dalam dua ayat ini yang mendapat penetrasi atau penekanan untuk membuat renungan ini menjadi terang benderang sesuai dengan maksud firman Tuhan atau kehendak Tuhan, yaitu kata hidup, waktu, dan juga kata kuat dan bijaksana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hidup adalah masih terus ada, atau masih bergerak, atau masih bekerja. Kata waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Arti waktu yang lain adalah lamanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu. Arti waktu yang lain adalah kesempatan atau tempo, peluang atau ketika atau saat atau hari. Kata kuat adalah banyak tenaganya, tahan, tidak mudah goyah, ketat, tahan, kencang, mampu, kuasa atau erat. Kata bijaksana artinya adalah selalu menggunakan akal budi, pandai, mahir, pandai bercakap-cakap, petah lidah, arif, dan tajam pikiran. Demikian kata-kata yang memberi nyawa atau kehidupan dari maksud firman Tuhan ini adalah demikian. Hari-hari hidup kita di bumi paling lama 70 sampai 80 tahun. Demikian kata firman Tuhan di ayat 10, Mazmur 90
adalah jangka waktu atau kesempatan hidup yang pendek, yang artinya sementara saja, ada interval waktunya. Apabila dibandingkan dengan suatu kekekalan atau hidup kekal, maka 70 tahun dan 80 tahun adalah waktu yang sangat pendek. Apa maksud kesemuanya itu? Apabila dibandingkan dengan suatu kekekalan atau hidup kekal, maka itu suatu jangka waktu yang pendek. Hikmat yang diberkati Roh Kudus ketika memberkati kita dengan sepenuhnya mempengaruhi tindakan dan aksi dalam hidup kita untuk mempersembahkan tubuh yang fana sebagai yang harum dan mulia untuk Tuhan Allah. Mazmur 39 ayat 5. Sebagai ciptaan Allah yang mulia, menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26-27, maka sudah sepantasnya atau sepatutnya kita selalu menggunakan dan mengelola akal budi, kepandaian, kemahiran, kecakapan, kearifan atau idealis untuk mengatur waktu atau tempo atau peluang atau keadaan yang Tuhan beri serta mengelaborasinya dengan kekuatan dan oleh kuasa Tuhan. Menggerakkan seluruh potensi karunia, talenta atau kasih karunia agar menuntun dan mengarahkan untuk jauh lebih berarti dan memberi arti. Hidup saat ini harus menjadi persiapan untuk hidup kelak di akhirat. Dan kita harus putuskan dengan penuh kebijaksanaan bahwa apa yang dikehendaki atau dicapai Allah untuk pekerjaannya, kehendaknya untuk keluarga kita, dan juga kehendaknya untuk orang lain. Dalam Yohanes 19 ayat 30, kita ingat kata Yesus waktu mengembuskan napas yang terakhir di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Yesus Kristus menjadi contoh bahwa selama Tuhan Yesus di bumi, Dia selalu melaksanakan kehendak Bapa. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melaksanakan pekerjaan Allah Bapa di surga. Demikian kata Yesus. Sehingga Yesus menjadi teladan. Kata Yesus sudah selesai, seolah-olah mau mengartikan kepada kita bahwa jikalau Yesus itu melaksanakan tugas, Yesus sudah melaksanakannya. Jikalau itu tugas, jikalau itu pajak, Yesus sudah membayarnya. Jikalau itu perintah, Yesus sudah patuhi. Jikalau itu perkara, Yesus sudah tuntaskan. Jika itu perjalanan, Yesus sudah sampai pada akhir. Jika itu janji, Yesus sudah genapi. Kita bisa lihat bahwa Yesus melaksanakan tugasnya tuntas dan Yesus menyelesaikan dengan baik. Anugerah dari Tuhan Allah kepada kita dalam bentuk hidup kita diukur dalam waktu, kita dikasih batas waktu. Kalau Alkitab menulis 70-80 tahun, kita dapat menghitung umur dan batas hidup kita saat ini. Dan hidup ini sementara, persiapan ke akhirat atau ke kehidupan kekal yang Tuhan Yesus tawarkan. Aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Sehingga hidup di dunia ini adalah persiapan. Maka kita harus menggunakan akal budi dan menggunakan waktu ini sebaik mungkin, searif mungkin, sebijaksana mungkin. Yang hakiki dalam hidup sehari-hari adalah cara menggunakan waktu yang bijak, baik, adil, tulus, jujur, dan berdaya guna, cermat, serta tepat guna.
Yang perlu ditingkatkan dan diwujudkan senantiasa dalam hidup kita adalah itikat untuk menyediakan waktu. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, entah kita miskin, sedang ataupun kaya, apakah ada kesempatan atau waktu untuk Tuhan? Seperti kata pendeta Andar Ismail, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa dia tidak ada waktu untuk Tuhan. Karena setiap orang di dunia diberikan 24 jam sehari. Sehingga karena semua orang diberikan jam yang sama atau waktu yang sama, sehingga seorang pun tidak dapat menyangkal. Sehingga semua penting dan bisa dan dapat menggunakan waktu sebijaksana mungkin. Memanfaatkan hidup yang Tuhan beri, baik itu anugerah atau berkat atau karunia yang kita miliki, kita gunakan untuk mengartikan hidup dan waktu yang Tuhan berikan untuk lebih berfaedah atau bermanfaat. Bekerjalah pada siang hari, kalau malam tidak ada kesempatan untuk kita bekerja lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bekerja selama kita kuat, selama kita sehat, sehingga hidup kita berarti dan memberi arti. Potensi Allah ialah warga jemaat. Oleh karena warga jemaat adalah kekuatan Allah, potensi Allah, maka tidak ada seorang pun pada kita yang boleh lari atau pergi jauh dan tidak bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Salib ini diberikan untuk kita, maka kita patut bertanggung jawab. Mengartikan hidup ini dengan memikul salib dengan penuh tanggung jawab. Karena memikul salib Tuhan adalah suatu jawaban untuk persiapan ke akhirat. Oleh karena kekekalan itu ada, maka kita semua patut dan disediakan Tuhan untuk masuk ke kekekalan tersebut. Jikalau kita tahu dan bijak mengatur waktu dan hidup kita, maka kita akan memiliki Roh Kudus, sehingga kita dapat bersaksi. Di setiap tanggung jawab ada potensi. Di setiap potensi ada tanggung jawab. Arti hidup bukan diukur dari panjang atau lamanya seseorang itu hidup, tapi dari isinya. Jadi bukan karena dia pemuda sehingga dia tidak bisa, atau dia orang tua atau yang sudah sepuh, tetapi bagaimana mengisi waktu itu dengan sebijaksana mungkin. Sehingga apabila Tuhan datang, Tuhan kedapatan bagi kita orang-orang yang benar, baik, suci dan kudus, dan kita diterima di dalam kehidupan yang kekal. Karena kita pintar mengartikan waktu itu. Kita pintar mengelola waktu Tuhan. Waktu ini adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Bukan waktu kita, bukan waktu oleh karena kita sebagai TNI, Polri, PNS, swasta atau siapapun kita. Waktu ini milik Tuhan. Sehingga kalau kita bijaksana, maka kita akan mengembalikan semua waktu ini untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan mengutip beberapa arti hidup menurut pendeta Andar Ismail, dan apakah dari bagian ini kita mempunyai arti hidup seperti yang termaktub atau yang dibacakan. Arti hidup bukan diukur dari panjang atau lamanya seseorang itu hidup, tapi dari isinya. Bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, jika hidup kita ini adalah tantangan, maka hadapilah. Jika bagi kita hidup ini adalah tugas, kagumilah. Jika bagi kita hidup ini adalah misteri, maka takjubilah. Jika bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian hidup ini adalah tragedi, maka tangisilah. Jika bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian
Hidup ini adalah impian, wujudkanlah. Jika bagi kita hidup ini adalah perjuangan, tuntaskanlah. Jikalau bagi kita hidup ini ada kegembiraan, bagilah. Jikalau bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian hidup ini adalah perlombaan, menangkanlah. Jikalau hidup ini adalah janji, penuhilah. Jikalau hidup ini adalah anugerah, syukurilah. Jikalau hidup ini adalah kenyataan, tekunilah. Jikalau hidup ini adalah kesempatan, manfaatkanlah. Jikalau hidup ini bagi Bapak Ibu adalah penderitaan, tanggunglah. Jika hidup ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, jikalau hidup ini adalah dambaan, maka raihlah. Dan jika bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan di mana pemirsa berada, jikalau hidup ini adalah cinta, maka kita harus menerima cinta itu dan memberi cinta itu. Akhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, gunakanlah semua kasih karunia Allah untuk kemuliaan dan hikmat bagi nama Tuhan Allah. Dan saya akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan memperkuatnya dengan 2 ayat Alkitab yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 15-16 dan Kolose 4 ayat 5. Ini sebagai penutup renungan kita di pagi hari ini. Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Yang terakhir, sebagai penutup, Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang lain, orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya ulangi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kolose 4 ayat 5. Waktu tidak memiliki arti, kecuali jika kita memilih untuk membuat waktu tersebut menjadi berarti, menjadi penting, kata seorang filsafat, Leo Buscaglia. Begitu banyak orang yang membuat makna atas hidup mereka sendiri dengan menguburkan talenta-talenta yang mereka punya, kata G.B. Williamson. Hidup yang paling berharga bila digunakan untuk sesuatu yang bermakna abadi. Waktu kita yang sekarang menentukan kita untuk kehidupan yang abadi. Hidup paling berharga bila digunakan untuk sesuatu yang bermakna abadi. Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman memberkati kita sehingga kita menggunakan hidup kita, waktu kita, kekuatan kita, dan kebijaksanaan kita atau akal budi kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, tetapi tidak sampai di situ saja. Akal budi kita yang penuh dengan kasih akan membuat kita menerima kekekalan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Tuhan dan Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, terima kasih karena kami sudah diperdengarkan oleh firman-Mu, agar kami tahu menggunakan hidup kami, waktu kami, kekuatan kami, kesehatan kami, semua kepintaran akal budi kami, kebijaksanaan kami, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan kami rajin dan setia tekun untuk memikul salib Tuhan sebagai tanggung jawab oleh karena kami telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka adalah wajib untuk kami bekerja bagi Tuhan Yesus Kristus yang adalah kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami berterima kasih
karena Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami sampai pada pagi hari ini di hari yang baru. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami juga mohon Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kesucian dan kekudusan kami membuat kuasa dan kasih-Mu memberkati kami memasuki hari ini, sehingga kami dilindungi, dijaga, diberkati, hidup dan kehidupan kami, makan, minum, istri, suami, dan anak-anak kami, usaha dan kerja kami. Di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, biarlah Tuhan Yesus berkati senantiasa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, karena ternyata benar bahwa biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi-Mu, Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa bagi setiap Bapak Ibu dalam jemaat Immanuel di sini, dari KSP 1 sampai KSP 21 yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan Tuhan berkati dalam proses kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, hamba juga ingin berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan pemirsa dimanapun berada, baik dari KSP 1 sampai KSP 21, setiap Bapak Ibu dalam kerja usaha mereka, dalam pergumulan hidup mereka, pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan anak-anak kekasih, di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan berkati. Tuhan Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketiga pendeta terkasih kami, Ibu Sandi beserta Bapak Joko dan Nabi sekeluarga, Tuhan Yesus berkati. Ibu Murlianti sekeluarga, Tuhan Yesus berkati. Bapak Dimara dengan istri, Tuhan Yesus berkati. Beri kesetiaan dan hati dan iman yang teguh, dan beri kekuatan kesehatan, umur panjang, bimbing tuntun selalu, agar ketiga pendeta kekasih dengan setia, dengan iman yang teguh, melayani Tuhan dengan baik dan benar, berdasarkan arahan dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi setiap majelis dari KSP 1 sampai KSP 21 dan seluruh tempat pelayanan mereka masing-masing. Di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa bagi setiap pengurus PKB, pengurus PW, dan juga pengurus PAM, pengurus sekolah minggu, guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, dari KSP 1 sampai KSP 21, week 1 sampai week 6, di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Tuhan Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi Bapak Presiden, para menteri, juga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala kampung, RT RW, TNI, Polri, pihak ketiga, dan semua orang yang penuh kasih, yang sudah menaruh perhatian untuk memberikan bantuan, pertolongan, agar terjaminnya keamanan, kenyamanan, kesembuhan bagi setiap orang yang sakit corona, tetapi bagi orang yang karena lockdown dan oleh karena terjangkitnya virus corona, banyak orang kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan berkat. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, sumber berkat, datang perhatikan, tilik dan lihat, dan memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Dan Tuhan beri kasih oleh Roh Kudus di setiap hati umat-Mu di seluruh tanah Indonesia ini, di seluruh provinsi Papua, bahkan Kabupaten Nabire. Di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati, agar benar-benar semua kami menolong, membantu seluruh upaya pemerintah dan Tuhan untuk membuat orang terlepas dari terjangkitnya virus corona ini. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, beri kami juga dengar-dengaran, agar kami patuh terhadap semua perintah pemerintah, agar kami dapat menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain yang membantu menolong kami untuk jauh, bahkan tidak terjangkiti virus corona. Jamah hati kami semua agar kami patuh dan taat, agar kami semua cepat terlepas
dari terjangkitnya virus corona. Dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati seluruh upaya pemerintah, swasta, dan bahkan orang per orang. Semua kasih yang mereka telah berikan untuk umat-Mu dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami sudah memasuki hari yang baru, tanggal 9 Juli 2020. Terima kasih buat hari yang baru. Beri kami kekuatan, kesehatan, bimbing tuntun. Jauhkan kami semua dari susah dan mara bahaya kecelakaan maut. Dan Tuhan jauhkan kami semua dari iblis dan kuasanya. Jauhkan kami semua dari orang jahat. Jauhkan kami semua dari binatang jahat, bakteri atau virus corona sekalipun. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami jauh dari semua kuasa kegelapan dan kuasa kejahatan, bahkan virus corona. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, bimbing tuntun kami di hari yang baru ini, dan buat kami yakin dan percaya, rubah hidup dan kehidupan kami, dan Roh Kudus bimbing tuntun kami dalam setiap keputusan dan pilihan kami, dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami juga tak lupa berdoa buat adik-adik, teman-teman, saudara-saudari kekasih, fakir miskin, janda, duda, yatim piatu yang ada di kota Nabire di sini, bahkan di jemaat kami. Tuhan Yesus berkati agar juga mereka menerima pertolongan. Hamba juga berdoa bagi teman-teman multimedia di Jemaat GKI Immanuel. Tuhan Yesus berkati, beri kekuatan, kesehatan, bimbing tuntun selalu, agar dengan talenta, agar dengan kasih karunia yang mereka telah berikan untuk pelayanan di dalam jemaat ini, Tuhan memberkati jalan hidup mereka dan berkati mereka untuk memperoleh berkat-berkat-Mu. Istri mereka, anak-anak mereka, Tuhan Yesus berkati hidup dan kehidupan mereka, mata pencaharian mereka. Di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat menempuh berkarya di hari rahmat Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.